Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati. Saya dari tingkat 2A Akper Mitra Adigona Palembang, akan menjelaskan penyakit tentang ensefalitis atau radang otak. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, baik kawan-kawan siapapun yang nonton video ini. Nah, sebenarnya saya juga ingin ngomong nih tentang pandemi COVID-19. Nah, buat kalian yang di rantauan sana, jangan mudik dulu ya, karena kita juga harus menuruti aturan pemerintah. Jadi kita jangan mudik dulu buat menjaga kesehatan orang tua kita dan keluarga kita yang di rumah. Nah, buat yang udah di rumah aja, jangan lupa pakai masker ya, dan jangan lupa pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Nah, pakai sabun gitu. Buat kalian tetap jaga kesehatannya, jangan lupa makan buah-buahan, terus yang sehat lah begitu bu kita sendiri gitu. Oke, kita langsung aja ke penjelasan ensefalitis atau radang otak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian itu menurut para ahli ada dua. Ini sesuai yang saya baca aja ya, atau yang udah saya lihat dari para ahli. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Arif Mutakin, yaitu ensefalitis adalah infeksi yang mengenai sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme. Nah, itu menurut Arif Mutakin. Dan sedangkan yang dari Sudarmo, yaitu penyakit yang disebabkan atau menyerang susunan saraf pusat di medula spinalis dan meningen yang disebabkan oleh Japanese encephalitis virus yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, jadi saya menjelaskan sedikit yang disebabkan oleh nyamuk, berarti dari gigitan nyamuk dong. Nah, jadi kita harus hati-hati juga karena dari gigitan nyamuk itu kita juga bisa terkena radang otak. Nah, buat kalian, kenapa sih dia bisa melalui gigitan nyamuk? Bukannya kita biasanya kena penyakit AIDS gitu ya, atau malaria gitu kan. Nah, jadi kita harus anti-anti dengan gigitan nyamuk. Jadi jangan lupa hidupin racun nyamuknya juga ya. Jadi biar digigit nyamuk. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang etiologi. Jadi etiologi itu penyakit ini tuh disebabin apa gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan terjadinya itu disebabkan oleh virus, terus simplex dan arbovirus, bukan anti ya, arbovirus. Nah, itu banyak banget deh virusnya pokoknya. Terus juga kenapa sih infeksi itu langsung nyerang ke otak? Itu karena ada alasannya. Alasannya itu karena adanya reaksi radang akut, baik akibat infeksi sistemik maupun vaksinasi. Jadi kenapa dia langsung nyerang otak? Itu karena ada reaksinya radang akut. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan klarifikasi penyebab ensefalitis menurut Robin. Jadi menurut Robin ini terdapat 3, yaitu infeksi virus yang bersifat epidemik, terus infeksi virus yang bersifat sporadik, dan ensefalitis pasca infeksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ensefalitis bersifat epidemik. Yang pertama yaitu golongan enterovirus dan virus arbo. Nah, enterovirus yaitu polymyelitis, virus Koskaskiae dan virus Eko. Yang kedua yaitu virus arbo, itu Weta Ecroencephalitis, Estelois encephalitis, Enteranquist encephalitis, dan Russian Spring Summer encephalitis, dan Murari Valley encephalitis. Yang kedua yaitu infeksi virus yang bersifat sporadik, itu misalnya infeksi virus yang disebabkan oleh rabies, terus lipotik choriomeningitis. Nah, yang ketiga yaitu ensefalitis pasca infeksi, misalnya
pasca morbili, pasca varicella, pasca rubella, pasca vaccina, pasca monokuluer, infeksius, dan jenis yang mengikuti infeksi traktus respirator tapi tidak spesifik. Nah, itu beberapa klarifikasi penyebab encephalitis menurut Robin. Jadi dia tuh banyak banget yang disebabkan oleh virus gitu, dan juga karena pasca infeksi. Nah, jadi yang keempat saya akan menjelaskan manifestasi klinisnya. Jadi manifestasi klinisnya itu yaitu perubahan status mental, atau jadi dia tuh orang kena radang otak itu mentalnya tuh jadi rendah gitu, jadi nggak konsen, yang biasanya kita tenang gitu, terus tiba-tiba gelisah gitu, dan nyebabin kita kepikiran sepanjang hari, sepanjang malam, sampai pokoknya pusing lah kepala ini, sampai juga pernah saya dengar sampai koma dari. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan manifestasi klinis. Yaitu tadi yang pertama saya udah jelasin perubahan status mental. Nah, yang kedua itu kejang. Jadi dari orang radang otak ini bisa kejang. Terus yang kedua itu gejala vokal neurologis seperti paralisis. Jadi paralisis itu dimana keadaan lumpuh yang diakibatkan karena gangguan saraf otak. Terus juga radang otak itu bisa menyebabkan karena nyeri kepala, terus demam, disfungsi SPP berat atau sistem saraf pusat, jadi disfungsi sistem saraf pusat berat. Nah, terus juga disfasia, hemiparesis, muntah, lethargi, fotofobia. Terus bila mengenai mendingan disertai kuku kanduk, gangguan penglihatan, pendengaran, dan bicara. EEG sering menunjukkan aktivitas listrik yang menurun, terus kelemahan otot, dipolipat, konvolusi, irritability ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi atau perjalanannya penyakit dari encephalitis atau radang otak. Nah, jadi patofisiologinya itu menyebarnya itu dapat beberapa cara, itu 3 cara. Yang pertama itu lokal. Jadi virus itu ngalirnya terbatas menginfeksi selaput lendir, permukaan atau organ tertentu aja. Misalnya cuma di sekitaran kepala aja gitu. Terus yang kedua itu penyebaran hematologen primer. Terus caranya tuh gini, virus itu masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ-organ dan berkembang biak di organ tersebut. Jadi itu berkembang di darah, misalnya di aliran darah di suatu tubuh kita. Jadi dia cuma berkembang biak di dalam darah itu. Nah, terus yang ketiga itu penyebaran melalui saraf-saraf. Jadi virus itu berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem persarapan. Jadi di sistem saraf itu dia menyebar melalui, virus itu menyebar melalui sistem persarapan. Terus setelah terjadinya penyebaran ke otak, terjadinya manifestasi klinis encephalitis. Nah, jadi masa prodromalnya berlangsung 1-4 hari, ditandai dengan demam, sakit kepala, terus pusing, muntah, terus nyeri tenggorokan, juga bisa nyeri di ekstremitas. Jadi terus keadaan tubuh kita juga terlihat pucat, ya pucat kayak orang sakit biasa itu karena akibat dari radang otak ini. Nah, terus dia juga keadaan tubuh kita menjadi suhunya meningkat. Terus jika infeksi ini, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan diagnostik dari encephalitis. Secara garis besarnya aja saya sebutin aja ya. Jadi pemeriksaannya itu terdapat 5, yaitu pemeriksaan LCS, pemeriksaan serologi, terus MRI, pemeriksaan EEG, dan biopsi otak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pathway dari encephalitis ini tersendiri. Pertama itu faktor predisposisi, pernah mengalami campak, cacar air, herpes, dan bronkopneumonia. Itu disebabkan karena virus dan bakteri masuk ke jaringan otak secara lokal, hematologi dan saraf. Itu makanya terjadinya peradangan otak.
Nah, pembentukan transudat dan eksudat itu bisa menyerang edema serebral dan menyebabkan gangguan perfusi jaringan serebral. Nah, dari gangguan jaringan perfusi serebral itu bisa menjadi kesadaran menurun dan penumpukan sekret atau sekutum sehingga menjadi gangguan bersihan jalan napas. Terus, kerusakan saraf kranial 5 dan kerusakan saraf kranial 11, kesulitan mengunyah dan sulit makan itu bisa menyebabkan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan iritasi korteks serebral area vokal itu bisa menyebabkan kejang dan nyeri kepala, dan itu menyebabkan resiko tinggi cedera dan nyeri. Karena resiko tinggi cedera itu bisa karena nyeri kepala, dan juga kejang itu bisa menyebabkan nyeri. Itu bisa jadi nyeri akut ya, karena itu kan belum kronis banget gitu kan. Terus reaksi kuman patogen itu bisa menyebabkan suhu tubuh meningkat sehingga terjadilah hipertermi. Oke guys, jadi kita masuk ke tahap akhir nih. Aku bakal jelasin ASCEP dari encephalitis ini. Jadi ASCEP ini terdiri dari pengkajian, terus diagnosanya, interferensi, dan evaluasinya. Jadi ini bukan terdapat pasien ngarep pasien enggak ya, cuman aku jelasin secara teorinya aja. Jadi pengkajiannya tuh jadi gini, orang yang terkena meningitis dan encephalitis itu mempunyai keluhan utama yang sering dikeluhkan, baik itu pada orang dewasa ataupun anak. Itu panas badan tinggi, terus kejang, dan penurunan kesadaran. Nah, makanya penurunan kesadaran itu bisa menyebabkan gangguan jalan napas efektif. Terus riwayat penyakit saat ini. Nah, faktor riwayat penyakit ini sangat penting banget diketahui. Karena apa? Kita bisa tahu jenis kuman penyebab dari penyakit ini. Terus kita harus tanya jelas ke pasien ini tentang gejala apa aja sih yang menyerang ke tubuh mereka. Nah, apakah sebelumnya tuh dia merasa batuknya tuh biasa aja, tapi setelah karena ada encephalitis ini batuknya semakin parah, terus penurunan kesadaran, terus atau apalah gitu ya. Terus biasanya gejala orang encephalitis ini nih, sakit kepalanya tuh berat banget gitu, terus disertai dengan demam. Nah, terus sakit kepala itu juga diakibatkan karena iritasinya selaput otak. Dan juga kalau demam itu udah umum banget gitu kan. Jadi bukan hanya kejang aja yang ditimbulkan oleh encephalitis ini sendiri. Terus oke, lanjut. Yang kedua yaitu riwayat penyakit dahulu. Nah, kita tanyain ke pasien ini dulu, dia tuh pernah nggak sih kena penyakit yang dulu kayak cacat, herpes, terus bukan cacat ya, cacar air, terus sama kayak campak, bronkus pneumonia. Nah, itu kita tanyain ke orangnya itu biar kita tahu itu virus penyakitnya itu disebabkan karena apa. Jadi biar kita tahu dia, oh jadi mungkin dia penyakit dahulu itu apa aja yang kita dapat. Jadi kita bisa dapat mengkaji semua yang penyakit yang dahulu. Terus yang selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Jadi ada breathing, ya aku sebutin aja, inspeksi, palpasi, okultasi. Jadi kalau inspeksinya itu tanyain pasien itu apakah pasien itu batuk, terus sesak napas. Nah, terus dia tuh berdahak atau enggak. Kalau palpasi, jadi palpasi di torak hanya dilakukan di tulang dada, terus pleura masif, terus palpasi taktil perimetus. Nah, okultasinya pasien itu suara napas itu tambah
seperti apa ronkinya itu berhubungan dengan akumulasi sekret atau penurunan kesadaran. Jadi suaranya tuh kayak ada dahak-dahaknya atau gimana gitu. Terus langsung ke brainnya. Terus ada beberapa itu aku sebutin. Yang pertama itu tingkat kesadaran, fungsi selebri. Yang ketiga itu pemeriksaan saraf kranial. Itu banyak banget terdapat, kalau nggak salah sampai 11, tapi aku sebutin aja ya, sebutin 11-nya aja, maksudnya cuma ada 11 pemeriksaan saraf kranial. Nah itu setahunya aku aja, karena aku juga nggak terlalu menguasain, tapi aku baca. Oke, kita langsung memasuki diagnosa keperawatannya. Jadi diagnosa perawatannya tadi udah aku sebutin di pathway ya. Nah, jadi aku sebutin lagi. Yang pertama itu perubahan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan peradangan dan edema pada otak dan selaput otak. Yang kedua itu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Terus yang ketiga itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan menelan keadaan hipermetabolik. Yang keempat itu nyeri akut. Nah bener kan aku bilang tadi ada nyeri akut, nah karena dia tuh baru terjadi. Dia berhubungan dengan iritasi selaput dan jaringan otak. Yang kelima itu hipertermi berhubungan dengan proses impelasi. Nah yang selanjutnya aku bakalan jelasin interferensinya. Tapi karena interferensinya itu banyak banget kan, jadi aku jelasin tujuannya aja. Tujuan dari interferensi itu tersendiri itu mengharapkan supaya dilakukannya ini supaya semuanya normal lagi, kayak tadi bersihan jalan napas, terus jalan napasnya tuh udah baik lagi. Terus hipertermi juga diharapkan juga suhu tubuhnya juga turun gitu, nyerinya berkurang, terus TTP-nya juga normal. Nah untuk selanjutnya aku bakalan jelasin yaitu evaluasinya. Evaluasi itu keseluruhan setelah kita dapat dari pengkajian, diagnosa, interferensi. Nah makanya kita selanjutnya bakalan jelasin yaitu evaluasi. Jadi evaluasi itu tersendiri yang kita harapin sama kayak interferensi, tapi interferensi tadi lebih ke tujuan, terus apa aja yang kita lakukan selama 24 jam itu. Jadi perfusi jaringan ke otak itu diharapkannya meningkat, terus jalan napasnya tadi kembali efektif, nutrisi kliennya terpenuhi, terus klien juga bebas dari cedera atau radang otaknya tadi menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran itu nggak kejang lagi. Terus nyerinya juga udah berkurang, nggak sakit lagi. Suhu tubuhnya ya kembali normal, yaitu benar kan yang udah aku katain tadi, itu hampir sama dengan interferensinya. Tapi interferensi itu sama kita tuh selama 24 jam kita tuh kasih apa gitu, nyerinya tuh misalnya kita kasih obat nyeri itu kan selama dilakukannya perawatan. Nah mungkin dari penjelasan tentang penyakit ini kalian udah ngerti ya, dari pertama sampai akhir ini aku udah jelasin dari pathway-nya, patofisiologi, manifestasi klinisnya, sampai askepnya pun aku udah jelasin. Jadi buat teman-teman aku harapin udah ngerti ya. Terima kasih udah nonton video ini. Oke, aku akhirin aja ya, akhir kalam. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys, bye.